Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyo Hari Aprilianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video terkait tugas mata kuliah mesin industri pertanian. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa soal terkait tanaman jarak pagar. Soal tersebut, yang pertama, jarak pagar dapat diolah menjadi produk apa saja. Jadi tanaman jarak pagar terbagi menjadi bagian-bagian pada tanamannya, yaitu terdapat buah, daun, kulit kayu, dan getahnya. Nah, pada bagian buah dapat diolah menjadi sebuah produk, yaitu produk biodiesel. Kemudian produk biodiesel itu diperoleh dari biji yang terdapat di dalam buah jarak tersebut. Nah, di dalam biji terdapat ampas biji. Nah, di ampas biji ini juga dapat diolah menjadi produk sebagai pakan ternak dan sebagai biobriket. Nah, kemudian pada bagian daun dapat diolah menjadi pupuk yang dibuat melalui proses fermentasi. Nah, kemudian pada bagian kulit kayu dapat dijadikan sebagai produk, yaitu kertas dan papan partikel. Kemudian pada bagian getahnya dapat digunakan untuk menjadi bahan baku obat antiseptik atau disinfektan. Kemudian pada soal yang kedua, proses apa saja yang dibutuhkan untuk merubah bahan baku dari jarak pagar menjadi bahan yang bernilai tinggi? Kita sebutkan saja contohnya seperti pembuatan biodiesel. Pertama-tama, buah dari biji jarak pagar dikeringkan dengan menggunakan oven, sehingga buah akan mengering. Kemudian, buah dipisahkan dari kulit buah dan kulit biji. Kemudian, biji tersebut dipres menggunakan mesin pengepres. Saat biji dipres, biji tersebut dipanasi dengan temperatur di atas 60 derajat Celcius sehingga mengeluarkan minyak biji jarak melalui pengaliran pada mesin pres biji jarak tersebut. Minyak tersebut disaring. Pada hasil minyak biji jarak tadi, minyak jarak tersebut masih mengandung getah dan asam lemak bebas yang berkadar tinggi. Kemudian dilakukan proses transesterifikasi untuk memisahkan asam dan biodiesel. Proses tersebut menggunakan proses pemanasan terlebih dahulu mencapai suhu 90 derajat Celcius yang dicampur dengan larutan metanol dan NaOH sehingga menjadi senyawa metokside. Langkah selanjutnya dilakukan pengendapan selama 24 jam. Biodiesel yang masih mengandung basa dan metanol tersebut dimasukkan ke dalam wadah untuk dipanaskan dengan temperatur di atas 80 derajat sehingga metanol tersebut menguap. Lalu untuk menghilangkan kandungan basah tersebut, maka biodiesel tersebut dicuci menggunakan air murni yang telah dicampur cuka dengan alasan agar kandungan basa di dalam air murni tersebut hilang, lalu diaduk hingga biodiesel murni memisah dengan air. Setelah biodiesel benar-benar bersih, kemudian biodiesel dipanaskan untuk memisahkan kandungan air dengan biodiesel. Setelah yakin kandungan air tidak ada lagi, maka jadilah produk yang berupa biodiesel murni. Kemudian soal selanjutnya, dalam setiap proses peningkatan nilai tambah tersebut, alat apa saja yang dibutuhkan? Alat tersebut diantaranya alat pemecah atau alat kupas untuk memisahkan biji jarak dengan kulitnya. Kemudian dibutuhkan alat pres, alat penyaring, kemudian alat untuk transesterifikasi dan drying untuk menghasilkan biodiesel. Kemudian pada soal yang terakhir, yaitu
5 contoh upaya peningkatan nilai tambah dari satu jenis komoditas pertanian. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan pengolahan lahan. Dengan begitu, lahan yang telah diolah akan benar-benar siap untuk ditanami dan menghasilkan hasil produk komoditas pertanian yang baik. Kemudian dilakukan peningkatan proses pengairan untuk mengairi tanaman agar tanaman tidak kekurangan air. Kemudian dilakukan pemilihan bibit yang unggul dan berkualitas agar hasil panennya juga baik. Kemudian melakukan inovasi produk dari hasil komoditas atau hasil dari pasca panen tersebut. Selain itu, menciptakan produk alat pertanian modern untuk menunjang pada saat proses tanam maupun pada saat pasca panen. Sekian tugas ini saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.